Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Putri Paransa. Saya dari kelas C1A. Saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia ini, masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui bahasa Indonesia, bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita, rasa senasib dan sepenanggungan yang sama. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Berikut penjelasannya. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kedudukan pertama dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakannya bahasa Indonesia di bulir-bulir Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikannya dengan masih digunakannya bahasa Indonesia sampai sekarang ini. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dan digunakannya bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam bahasa dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Sebagai dasar negara, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksana pembangunan serta pemerintahan, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Berikut penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.